Oke, ini soal yang kita akan kerjakan. Di sini sambungannya ada 6 baut, sudah jelas sekali lokasi titik beratnya. Dan lokasi titik berat tersebut terhadap garis gaya itulah yang menjadi eksentrisitasnya. Dalam hal ini nilainya 125 mm. Nah, tahapan pertama yang perlu kita lakukan adalah menghitung nilai momen yang muncul akibat eksentrisitas tersebut. Jadi M adalah P dikalikan dengan eksentrisitas yang dalam hal ini P-nya adalah 400 kN dikalikan eksentrisitasnya kalau saya ganti ke meter adalah 0,125. Hasilnya 50 kN. Ya. Jadi sekarang adalah tahap yang keduanya mencari gaya geser pada baut terjauh yang diakibatkan oleh momen tersebut tadi yang di tahap 1. Ya, itu tadi sudah saya sampaikan, sebentar saya copy persamaannya. Ini persamaan mencari gaya geser pada baut yang paling jauh. Kita bisa asumsikan dalam hal ini yang menjadi fokus kita adalah baut nomor 1. Baut nomor 1 adalah yang terjauh dari titik beratnya. Oke, jadi ini kita menghitung nilai X dan Y-nya. Ada baiknya kita sampaikan di sini tabel sederhana untuk bisa kita lihat nanti X dan Y-nya untuk masing-masing baut, maksudnya baut nomor berapa, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk kemudahan kita menghitungnya. Ini jarak X dan Y-nya dari titik berat. Dari kalau 1 dan 2 ini, 1, 2, dan 3, jarak dari titik beratnya adalah 50, atau kalau kita pakai negatif untuk membedakan dia di kiri atau di kanannya titik berat, ya. Ini 50 dan 50. Dan 1/4 itu ada 75 mm di atas titik berat. 25 itu ini plus 75, 2 itu 0, dan 2 tadi diagramnya 1/4 75, 25 tadi 0, dan 34 minus 75 mm, ya. Oke, jadi ini kita bisa lakukan perhitungan untuk masing-masing X kuadrat, ya, karena kita akan perlu menjumlahkannya. Ini Y kuadrat, ya, masing-masing ini 2500, 2500, di bab kedua, bab ketiga juga 2500, tapi kebanyakan nolnya, ya, 2500, ini juga sama 2500, 2500, dan 2500. Kalau Y-nya 75 kali 75 adalah 5625. Ini Y-nya 0, 5625, 5625, ini 0, sorry, ya. Dan ini 5625. Lalu inilah yang akan kita jumlahkan keseluruhannya. Sigmanya di sini nanti sigma X kuadrat berapa dan sigma Y berapa. Sebentar saya hitungkan. Yang Y-nya 2500, kalau yang X-nya 2500 itu kali 6, ya, jadi ini 15.000, ya. Inilah nilai yang di persamaan tersebut sebagai sigma Y kuadrat dari baut nomor 1
sampai baut ke N. Dan ini adalah sigma dari baut nomor 1 sampai ke N X kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan untuk baut yang nomor 1 ya, R1 ya, sorry. R1X itu berarti momennya 50 kilonewton meter dikalikan ya dengan jarak Y-nya, berarti terhadap titik berat itu adalah Y1 ya, ini Y1 berarti 75 mm. Tidak apa-apa dalam milimeter karena nanti rasionya terhadap yang di bawah juga milimeter, jadi bisa saling meniadakan. Jadi ini adalah 15.000 tambah 22.500 mm ya. Sebentar, hasilnya dapatnya ini 100 kilonewton. Ini sebentar, tadi saya kayaknya ada kesalahan, ini milimeter kuadrat ya karena udah X kuadrat, ini milimeter. Nah, ini harus kilonewton milimeter ya, saya tadi salah bilang. Bisa diabaikan, itu ternyata enggak, itu harus dikalikan 1000 supaya kompatibel semuanya. Dapatnya 100 kilonewton. Terus R2X adalah cara yang sama, 50 kali 1000, ini jadi kilonewton milimeter sebenarnya udah ini ya, karena udah tadi 1000, dikalikan X-nya adalah 50 ya, jaraknya aja ya, karena kita hanya mengetahui nilainya. Jadi ini 50 dibagikan dengan jumlah yang sama, 15.000 tambah 22.500, ini hasilnya adalah 66,67 kilo Newton ya. Tahap selanjutnya adalah kita menghitung berapa gaya yang disebabkan oleh aksial tersebut. Jadi sebagai ilustrasi, yang baru kita hitungkan tadi itu adalah misalkan 6 baut tersebut, akibat momen ini ya, baut yang nomor 1 ini itu sorry, ini tadi bukan R2X ya, ini R1Y ya. Jadi dia mengalami seperti begini, dia mengalami 100 kN ke sini. Jadi kalau ini tadi Y-nya ke arah sini ya, 50, itu akibat momen tersebut. Ini harus digandeng dengan akibat atau dijumlahkan dengan akibat gaya aksial yang 400 kN tadi, dan masing-masing baut ini akan kebagian sama rata ya. Jadi ini dia RP-nya namanya. Jadi 400 dibagi 6 jumlah baut ya. Itu nanti yang akan kita hitung resultannya akibat dari dua gaya 100. Ini tadi bukan 50 ya, sorry, saya juga salah, ini 66,67 kilonewton, baru nanti kita resultankan dengan yang ini. Ini ketepatan sama juga nilainya 66,67 kilonewton. Jadi sekarang kita cari resultan gayanya. Resultan gaya yang bekerja pada baut nomor 1 tadi ya, akibat M
Jadi tadi M-nya tadi ini akibat M dan akibat P-nya. Resultannya karena ada dua di arah vertikal, maka yang vertikalnya kita jumlahkan, ya, R1X kuadrat ini R1Y tambahkan dulu dengan RP, ya, lalu kemudian kita kuadratkan, kita akarkan. Jadi dalam hal ini R1X tadi yang saya 100 tambah 66,67 kekuatan kita R1Y dan RV itu 66,67 kuadrat, kemudian diakarkan. Nanti kita akan mendapatkan inilah besar gaya yang harus dipikul oleh baut yang paling jauh, yang nilainya sebesar 166,67. Inilah nanti yang akan kita cek apakah dia kuat apa enggak, ya, dengan cara menghitung kekuatan geser satu buah baut. Sebentar saya kopikan persamaan untuk menghitung satu buah baut. Oke, jadi kekuatan baut kita ini menggunakan baut nomor diameter 20. Ini tadi jumlah bidang geser. Kalau kita lihat dia di soalnya ini 2 bidang geser dan tampak ulir di antaranya. Itu yang perlu kita lihat detailnya. Berarti M-nya itu ada 2, ya, 2 bidang geser, dan itu tampak ulir. Berarti kita menggunakan 0,5, dan itu FU-nya adalah 825. Bentar saya double check, ya, untuk A325 multi bautnya, dan bautnya diameternya adalah diameter 20 V kali 20 kuadrat. Ini hasilnya sebentar 194,386 kilonewton. Ini tentunya harus kita bagi dengan 1000 supaya hasilnya kilonewton. Jadi dengan demikian kesimpulannya, ya, karena Rn atau VRN-nya yang ini adalah 194,386 kilonewton ini, itu lebih besar dari R yang, atau kalau ini sudah kita anggap dia beban ultimate, ya, ini R baut tersebut hanya besar 166,67 kilonewton. Berarti ini sambungan ini baut satu kuat, ya, otomatis dengan demikian baut-baut yang lain juga akan kuat. Baut lain akan kuat karena akan paling tidak sama dengan baut nomor 1 atau lebih kecil dari baut nomor 1. Jadi kesimpulannya, sambungan kuat memikul beban P 400 kN dengan eksentrisitas 125 mm. Oke, jadi itu yang bisa dilihat dari persoalan ini. Kita sudah menyelesaikannya. Apakah ada yang terlewatkan? Nah, dari sini apakah sambungan tersebut kuat? Hanya itu pertanyaannya. Ya, jadi prosesnya pertama kita hitung dulu momen yang muncul akibat eksentrisitas yang ada tersebut, lalu kita mencari gaya geser pada baut yang paling terjauh. Akibat momen ini ditransfer menjadi gaya geser horizontal dan vertikal. Proses perhitungan seperti di tahap kedua ini, lalu kemudian kita lakukan resultan, kita hitung lihat yang aksial dan resultan, dan kemudian kita menghitung kekuatan satu baut untuk kita mengetahui dia kuat apa tidak. Oke, terima kasih.